channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dijadikan Tumbal oleh Majikan bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Aku pun melanjutkan menaiki tangga menuju lantai 3. Baru saja sampai di lantai 3, gorden jendela terlihat meliuk-liuk seperti tertiup angin kencang. Padahal di sana tidak ada angin sama sekali. Aku mulai merasa bulu kuduku berdiri. Aku pun ragu untuk melangkahkan kakiku. Aku memutuskan tidak jadi melihat ada apa saja di lantai 3 karena perasaanku tidak enak. Lalu kemudian aku pun menuruni tangga dengan terburu-buru. Setelah turun ke bawah, aku mulai melangkahkan kakiku menuju taman belakang. Taman belakang ini cukup luas. Di sana ada kolam renang minimalis yang membuatnya semakin indah. Baru saja melangkah beberapa saat, aku melihat ada Pak Heri sedang menggendong seekor monyet kecil. Dia menciumi monyet itu. Lalu monyet itu terlihat mengeluarkan air mata seperti manusia. Pak Heri terlihat sangat menyayangi monyet itu. Lalu Pak Heri meletakkan kembali monyet kecil itu ke sebuah kandang yang di pinggirnya ada sebuah bangunan seperti gudang. Lalu Pak Heri masuk ke dalam gudang tersebut. "Kamu lagi ngapain di sini?" Tiba-tiba saja ada suara laki-laki yang membuat jantungku hampir saja copot karena kaget. Kulihat ternyata dia adalah Mbah Gito. Dia menatapku sangat-sangat tajam. Mbah, ini saya cuma iseng main ke taman belakang," kataku sambil menunduk. "Cepat, kamu pergi, bantu Mbok Rukmini memasak," kata Mbah Gito. Aku menurutinya dengan langkah tergesa-gesa. Aku menghampiri Mbok Rukmini yang terlihat sedang memasak, lalu aku pun membantunya. Lalu kemudian aku pun mengobrol dengan Mbok Rukmini tentang banyak hal sambil memasak. "Mbok, memangnya kenapa anaknya Bu Rima yang masih kecil itu meninggal, Mbok?" Entah kenapa pertanyaan itu terlontar dari mulutku. "Saya tidak tahu, Nak Ayu," kata Mbok Rukmini terbata-bata. Aku merasa ada sesuatu yang Mbok Rukmini sembunyikan. "Mbok Rukmini, kesini dulu, saya mau bicara," kata Mbak Gito. Entah kenapa Mbak Gito selalu muncul secara tiba-tiba. Mbok Rukmini pun akhirnya menghampiri Mbak Gito. Karena penasaran, aku pun menguping pembicaraan mereka yang berbicara berbisik-bisik di belakang dinding dapur. "Kamu jangan terlalu akrab dengan anak itu, dan ingat, kamu jangan pernah bicara macam-macam." Aku mendengar percakapan-percakapan mereka samar-samar. Lalu mereka berjalan entah kemana. Aku pun kemudian melanjutkan memasaknya. Kenapa Mbak Gito bicara seperti itu? Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan? Aku pun menjadi semakin bertanya-tanya. Hari sudah malam. Seharian tadi aku tidak diajak pergi kemana-mana oleh Bu Rima. Semua pembantu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Aku yang bingung harus berbuat apa karena tugasku hanya menemani Bu Rima bepergian atau mengerjakan apa yang diperintahkan Bu Rima. Akhirnya aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarku. Rasanya ngantuk, aku pun memejamkan mataku dan aku terlelap tidur.
Kulihat ada seorang wanita berambut panjang terurai sedang menangis. Dia duduk di pojokan kamarku, posisinya membelakangi. Dia duduk di pojokan kamarku, posisinya membelakangi tubuhku, sehingga aku tidak tahu siapa dia. Suara tangisannya sungguh menyayat hati. Aku pun penasaran ingin mengetahui siapa dia dan kenapa dia menangis. Perlahan aku mendekati perempuan itu dan aku pun memegang pundaknya. Lalu kemudian dia pun membalikkan tubuhnya menghadap ke arahku. Ah! Aku menjerit sangat kencang karena kaget. Perempuan itu ternyata wajahnya dipenuhi luka cakaran sampai berdarah-darah. Begitupun tubuhnya yang tertutup gaun berwarna putih, dipenuhi dengan darah dan tubuhnya mengeluarkan bau anyir. Amis dan busuk bercampur baur menjadi satu. Aku pun kemudian berusaha untuk lari, tapi entah kenapa kakiku sulit sekali untuk melangkah seperti ada yang mengendalikan. "Tolong aku," kata perempuan itu. Kamu siapa?" kataku gugup. "Tolong." Hanya kata-kata itu yang terlontar dari mulutnya. Entah apa maksudnya dan kenapa dia meminta tolong kepadaku. Lalu kemudian dia berjalan dan mengisyaratkan agar aku mengikutinya. Aku yang penasaran mengikuti ke arah mana dia akan pergi. Setelah aku mengikutinya, ternyata dia menuju ke arah lantai 3. Dan tangannya menunjukkan ke sebuah kamar yang paling ujung. Setelah itu dia menghilang begitu saja. Brak! Tiba-tiba saja aku mendengar suara seperti ada yang memukul pintu kamar tidurku. Sontak membuatku kaget dan terbangun. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Mimpi tapi seperti nyata. Tapi siapakah sebenarnya perempuan itu? Dan ada apa di kamar paling ujung di lantai 3? Aku bingung apakah aku harus mencari tahu atau tidak. Tapi aku yakin di balik mimpi itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Brak! Suara itu terdengar lagi. Siapa sih di sini hari begini yang iseng memukul pintu kamarku? Aku membuka pintu, terlihat di lorong menuju ruang tamu Bu Rima dan Pak Heri sedang lewat. Dari gerak-geriknya sungguh mencurigakan. Aku pun menjadi penasaran. Lalu kemudian aku pun mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Mau kemanakah mereka di jam malam seperti ini? Ternyata mereka mengarah ke taman belakang. Hatiku dak-dikduk tidak karuan karena takut kalau mereka tahu aku mengikutinya. Kulihat mereka membawa monyet kecil itu dari kandang lalu masuk ke gudang di sebelahnya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Aku langsung kembali ke kamarku dan tidak menyelidiki apa yang ada di dalam gudang tersebut dan sedang apa mereka. Sungguh semuanya menjadi teka-teki dalam pikiranku. Keesokan harinya aku disuruh menemani Bu Rima mengecek semua proyek pembangunan rumahnya. Aku sedikit heran, ternyata Bu Rima membuat banyak rumah. Tapi yang lebih anehnya, rumahnya itu ada yang dibiarkan mangkrak begitu saja tanpa diselesaikan. Ada yang sudah selesai tapi dibiarkan kosong, dan ada juga yang masih dalam proses pembangunan. Lalu untuk apa Bu Rima membuat rumah banyak kalau tidak ditempati atau dikontrakan? Satu pertanyaan lagi yang ada di dalam pikiranku. "Herman, kamu sudah mengecek weton tukang kuli bangunan itu belum?"
Tanya Bu Rima kepada salah satu laki-laki yang bekerja di proyek pembangunan rumahnya. Sepertinya lelaki itu adalah mandornya. "Sudah Bu," jawab laki-laki yang bernama Herman itu. "Bagus, saya masih memegang tradisi daerah saya. Kalau saya langgar takut kena sial," kata Bu Rima berkilah. Aku yang tidak tahu menahu apa maksudnya dan tradisinya hanya mendengarkan saja. Lalu Bu Rima menyuruh Tio mengarahkan mobil menuju sebuah mall. Di dalam mall Bu Rima membeli baju, sepatu, tas, dan perhiasan. Aku hanya bertugas membawa barang belanjaannya. Ketika kami hendak pergi karena sudah selesai berbelanja, kami berpapasan dengan seorang perempuan. Gayanya seperti sosialita dan sepertinya dia orang kaya juga. "Rima, ini benar kamu kan?" tanya wanita itu. Bu Rima hanya tersenyum lalu mereka berpelukan. "Aku nggak nyangka, Rim, sekarang kamu beda sekali. Sekarang kamu sudah sukses. Padahal 15 tahun yang lalu, waktu terakhir kita ketemu, kamu masih sering minjem duit sama aku," kata perempuan itu. Bu Rima hanya kembali tersenyum sinis, tidak berkata apa-apa. "Oh ya, ini siapa yang bareng sama kamu? Cantik sekali," tanya perempuan itu lagi. Aku pun tersenyum senang mendengarnya. "Dia asistenku, aku pulang dulu ya, aku buru-buru." Ayo, kita pulang," kata Bu Rima terburu-buru. Aku menuruti perintah Bu Rima. Sepertinya Bu Rima marah dan tidak menyukai perempuan tadi. Perempuan itu hanya diam terpaku, sepertinya kesal dengan sikap dingin Bu Rima. Akhirnya kami pun keluar dari mall tersebut. Saat kami sedang di perjalanan menuju pulang, Bu Rima dengan sengaja membuang beberapa ratus ribu uang di beberapa tempat dan dibiarkan begitu saja. Aku dan Tio hanya bisa saling pandang melihat kelakuan Bu Rima tanpa bertanya sedikit pun karena takut. Apa mungkin ini juga salah satu bagian tradisi yang disebutkan Bu Rima? Aku hanya menerka-nerka karena aku benar-benar tidak tahu. Banyak sekali hal yang menurutku aneh ketika aku menemani Bu Rima. Kepada siapa aku harus tanyakan, karena semua pembantu yang baru bekerja di rumah Bu Rima berasal dari daerah yang berbeda dengan Bu Rima. Otomatis tidak akan tahu mengenai tradisi yang dimaksud oleh Bu Rima. Sementara Mbak Gito dan Mbok Rumini sepertinya tidak akan mau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Bu Rima. Tidak terasa sudah 1 bulan aku bekerja di rumah ini. Lama-kelamaan aku merasa mulai betah kerja di sini. Pagi ini Bu Rima, Pak Heri, dan Aldo tidak ada di rumah. Mereka sudah pergi dari tadi entah kemana. Ini saatnya aku mencari tahu tentang kamar yang paling ujung di lantai 3. Aku sangat penasaran apa yang ada di dalamnya. Karena waktu aku bermimpi bertemu perempuan yang meminta tolong itu, dia menunjukkan ke arah kamar itu. Aku pun berpura-pura mengambil sapu untuk membersihkannya. Baru saja selesai menaiki lantai 2, aku melihat kamar Bu Rima terbuka sedikit. Aku pun berjalan menuju kamar Bu Rima untuk menutup pintu. Tiba-tiba saja ada suara gerasa-gerusuk di dalam kamar. Bukannya Bu Rima sudah pergi. Lalu siapa yang berada di dalam kamar tersebut? Sementara kulihat semua orang sedang sibuk di bawah dengan pekerjaannya. Aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Bu Rima. "Siti, kamu lagi ngapain?" Kulihat Siti sedang berada di dalam kamar dan memegang segepok uang 100.000 rupiah. Siti terlihat panik saat melihatku. Ayo, aku..."
Siti menggaruk kepalanya yang mungkin sebenarnya tidak gatal tapi sedang mencari alasan tepatnya. Itu uang Burima kan? Kamu mau bawa kemana uang itu? Tanyaku kepada Siti. Siti langsung menarik tanganku untuk lebih masuk lagi ke dalam kamar, lalu dia menutup pintu. Kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Iya, ini memang uang Burima. Aku mau mengambilnya. Lagian uang segini tidak bakalan ketahuan kalau diambil. Uang Burima kan banyak, kata Siti memasang wajah tanpa berdosa. Ya ampun Sid, itu artinya kamu mencuri. Simpan lagi uangnya. Nanti kalau ketahuan kamu bisa dimasukin penjara, kataku mengingatkan. Tidak mungkin ketahuan kalau kamu tidak bilang. Gimana kalau uang ini kita bagi dua saja? Asal kamu tutup mulut. Siti mencoba merayuku. Tidak Sid, aku tidak mau. Aku takut dosa. Lagian kan Burima sudah baik. Dia memberikan gaji jauh dari rata-rata gaji seorang pembantu. Seharusnya kita berterima kasih dan jangan mengecewakannya. Aku menasehati Siti. Ya sudah, terserah kalau kamu gak mau. Tapi ingat, awas kalau kamu berani bilang sama Burima, kata Siti mengancamku. Lalu dia pergi dari kamar membawa uang tersebut. Lalu kemudian aku pun buru-buru keluar dari kamar. Aku tidak menyangka gadis yang terlihat polos seperti Siti berani mencuri. Akhirnya aku kembali fokus untuk mencari tahu apa yang ada di lantai 3. Ini kesempatanku mumpung semua majikanku tidak ada di rumah. Baru saja menaiki beberapa tangga menuju lantai 3, Bagito pun datang secara tiba-tiba. Kamu mau kemana? Tanya Bagito. Ini mbah, saya mau membersihkan lantai 3. Untung saja tadi aku membawa sapu, jadi mempunyai alasan. Tidak usah, lantai 3 bagian saya yang membersihkan, kata Bagito sinis. Baik mbah, kataku sedikit kecewa. Baru saja membalikan badan, Bagito kembali berbicara. Ingat Ayu Lestari, kamu jangan pernah ke lantai 3. Tidak ada yang boleh ke sini, kata Bagito tegas. Memangnya kenapa mbah? Tanyaku penasaran. Kamu tidak usah banyak tanya. Jangan pernah langgar apa yang jadi larangan di rumah ini. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal, ancam Bagito. Aku jadi semakin curiga sebenarnya ada apa di sana dan kenapa tidak boleh ke sana. Mungkin lain kali aku harus mencari tahu dengan sebuah rencana agar tidak ketahuan. Di lantai 2 aku bertemu dengan Siti. Mukanya terlihat sumringah, tidak kelihatan takut atau merasa bersalah sama sekali. Padahal jelas-jelas dia sudah mencuri. Ketika berpapasan denganku, Siti mencoba menghindar dariku. Mungkin dia takut aku akan membongkar aksi pencuriannya itu. Aku ingin menasihati Siti untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi sepertinya dia tidak akan menggubris perkataanku. Apa aku laporkan saja dia kepada Burima kalau dia telah mencuri. Tapi aku tidak tega kalau dia sampai dipecat atau sampai di penjara. Mungkin sebaiknya aku diam dan memilih berpura-pura tidak tahu menahu. Hari sudah sore, Burima, Pak Heri dan Aldo sudah pulang. Kulihat wajah Aldo sepertinya sedang kesal. Ayo, tolong buatkan saya jus mangga dan bawa ke kamar saya, perintah Burima. Aku kemudian membuat jus di dapur. Mbok Rukmini sedang mencuci piring. Jus buat siapa nak Ayu? Tanya Mbok Rukmini. Ini Mbok, buat Burima, jawabku. Sebenarnya Mbok Rukmini sangat baik kepadaku, hanya saja aku merasa Mbok Rukmini selalu menyembunyikan sesuatu tentang rumah ini yang ingin aku tahu. Aku kemudian membawa jus ke kamar Burima. Saat mendekati pintu kamar, aku tidak sengaja mendengar suara Aldo. Sudahlah Bu, jangan korbankan orang lain lagi, kata Aldo. Tidak bisa Aldo.
Ini sudah perjanjian yang tidak bisa kita langgar, kata Bu Rima. Lalu Aldo keluar kamar dengan wajah kesal dan hampir menabrakku yang sedang berdiri di depan pintu. Aldo menatapku, lalu ia pergi. Aku mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar Bu Rima membawakan jus. Setelah itu, aku pun pergi. Di pikiranku semakin banyak pertanyaan yang berkecamuk. Siapa yang dikorbankan dan perjanjian dengan siapa? Malam sudah tiba, aku tidak bisa tidur padahal sudah tengah malam. Tiba-tiba saja aku mendengar suara musik gamelan lengkap dengan suara nyanyian khas Jawa yang tidak aku ketahui artinya. Seketika itu juga bulu kuduku merinding. Suara nyanyian wanita itu membuatku takut mendengarnya. Suara dan musik gamelan itu semakin lama semakin keras dan terngiang di telingaku. Meskipun aku sudah menutup telingaku, tanpa sadar suara itu seperti mengajakku berjalan menuju arah suara tersebut. Aku terus berjalan mengikuti asal suara nyanyian tersebut. Antara sadar dan tidak, aku terus menaiki tangga seperti ada yang mengendalikan langkahku menuju sumber suara nyanyian tersebut. Nyanyiannya sangat merdu meskipun aku tidak tahu artinya dan seperti mempunyai daya magis tersendiri. Aku pun terus menaiki tangga lantai 3, tinggal beberapa langkah lagi aku sampai di lantai 3. Dari kejauhan kulihat seorang wanita sedang menari, memakai pakaian lengkap khas Jawa. Dan diiringi nyanyian musik gamelan membuat wanita itu menari dengan luas. Aku tidak tahu dia siapa, karena wanita itu membelakangiku. Tinggal 2 langkah lagi menuju lantai 3, tiba-tiba saja ada yang menarik tanganku. Dan dia adalah Mbok Rukmini. Mbok Rukmini menarik tanganku yang setengah sadar. Dia membawaku pergi dari lantai 3 menuju kamarku. Lalu dia membawa segelas air dan seperti membacakan doa. Lalu ia meminumkannya padaku. Aku mulai sadar penuh meskipun kepalaku sedikit pusing. Mbok Rukmini pun duduk di sampingku. Suara gamelan dan nyanyian itu kini sudah tidak terdengar lagi. Mbok, sebenarnya tadi kenapa? Terus wanita yang menari itu? Aku memegang kepalaku yang masih terasa sakit. Sudah nak Ayu, jangan banyak bicara dulu. Sekarang istirahat, ini sudah malam, kata Mbok Rukmini. Tidak Mbok, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Saya merasa ada yang aneh dengan rumah ini Mbok, kataku terus mencari tahu. Nak Ayu, jangan pernah ke lantai 3. Di sana bahaya, apalagi tengah malam. Di sana tempat melaksanakan ritual, kata Mbok Rukmini berbisik kepadaku. Ritual? Apa maksudnya Mbok? Saya tidak mengerti, tanyaku keheranan. Nanti juga Nak Ayu bakal tahu sendiri. Yang jelas ingat pesan Mbok yang itu ya, kata Mbok Rukmini. Lalu dia pergi dari kamarku dan Mbok Rukmini menyeruku untuk tidur. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku masih memikirkan apa yang terjadi di lantai 3 tengah malam tadi. Lalu tiba-tiba saja aku seperti mendengar suara orang menjerit. Sontak saja aku langsung keluar kamar. Semua pintu kamar pembantu tertutup, mungkin mereka semua masih tertidur. Lalu jeritan itu terdengar lagi dan suaranya berasal dari kamar Siti. Aku pun langsung membuka pintu kamar Siti yang ternyata tidak dikunci. Ah, tolong! Betul
Betapa terkejutnya aku melihat Siti yang tergeletak di kamar mandi dengan mata melotot dan lidahnya menjulur keluar. Aku pun langsung berteriak mencari pertolongan. Semua orang bangun dan memeriksa keadaan Siti. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Tio sambil mengusap wajah Siti yang melotot. Aku menangis, bagaimana tidak, aku orang pertama yang menemukan Siti. Yuk, sebenarnya Siti kenapa? Tanya Yeni ketakutan. Tidak tahu Yen, tadi aku mendengar suara Siti menjerit, tapi saat aku memasuki kamarnya, Siti sudah tergeletak seperti itu. Jawabku menjelaskan. Mungkin Siti jatuh dari kamar mandi yuk, kata Puri menimpali. Iya, bisa jadi, kata Yeni. Bu Rima, Pak Heri, dan Aldo bangun dan menyaksikan apa yang terjadi. Lalu kemudian Pak Heri pergi menelpon seseorang, sementara Bu Rima hanya berdiri melihat mayat Siti. Dan Aldo dari wajahnya dia begitu ketakutan. Beberapa menit kemudian datanglah beberapa orang laki-laki dan membawa jenazah Siti keluar. Kalian tidak perlu takut, sepertinya itu cuma kecelakaan. Siti terjatuh dari kamar mandi dan kepalanya terbentur ke lantai, menyebabkan pembuluh darahnya pecah yang menyebabkan kematian Siti. Makanya lain kali harus hati-hati, kata Pak Heri. Kami semua mengangguk dan percaya apa yang dikatakan oleh Pak Heri. Sekarang kalian balik ke kamar kalian masing-masing. Ini masih jam 4, masih ada waktu untuk beristirahat. Besok kalian harus bekerja seperti biasa. Biar saya dan keluarga saya yang mengurus jenazah Siti, kata Pak Heri. Kami semua menurut dan kembali ke kamar masing-masing. Ayo, sekarang kamu menggantikan Siti dulu, beres-beres rumah, sebelum ada pembantu baru yang menggantikan, kata Mbak Gito. Iya Mbak, baik, jawabku singkat. Hari ini aku menggantikan tugas Siti untuk membersihkan rumah. Sebenarnya ngeri juga, baru saja sebulan lebih bekerja di sini. 2 pembantu sudah meninggal tanpa alasan yang jelas. Karena kami tidak pernah melihat dokter memeriksa dan melakukan visum untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian pembantu di rumah ini. Kami hanya bisa mengira-ngira penyebab kematiannya. Polisi pun tidak pernah datang untuk melakukan identifikasi. Mungkin semuanya diselesaikan secara keluargaan. Meskipun kami juga tidak pernah melihat keluarga yang ditinggalkan datang ke sini. Aku mulai bekerja menyapu seluruh rumah dan mengepel semua lantai. Tapi hanya lantai 1 dan 2 saja yang aku bersihkan. Sementara lantai 3 dibiarkan begitu saja. Aku tidak mau mengambil resiko melanggar larangan di rumah ini. Kemudian aku membersihkan teras halaman belakang. Aku masih penasaran dengan gudang yang ada di sana. Ku tengok kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada siapapun yang melihatku. Perlahan aku mendekati monyet yang ada di dalam kandang di samping gudang. Monyet itu melompat ke sana kemari, seperti senang melihat kedatanganku. Lalu monyet itu menatapku seolah mengisyaratkan memohon agar aku melepaskannya yang dikurung dalam kandang. Karena sebenarnya aku merasa kasihan melihat binatang yang dikurung. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak mungkin melepaskannya. Karena aku di sini terikat sebagai pembantu yang harus mematuhi majikanku. Aku pun kembali berjalan mendekati gudang itu. Tercium bau dupa dan kemenyan saat beberapa langkah aku mendekati gudang tersebut. Ceklek! Aku membuka pintu gudang dan ternyata pintunya tidak dikunci. Dek, kulihat banyak sekali sesajen di dalamnya dengan bau dupa yang menyengat.
Aku pun juga menemukan sebuah jubah hitam lebar yang tergantung, entah digunakan untuk apa. Aku mulai merinding, tempat apakah ini? Setahuku biasanya hal semacam ini digunakan untuk ritual pesugihan. Apa mungkin keluarga Burima telah melakukan pesugihan? Lancang sekali kamu memasuki ruangan ini. Pak Heri tiba-tiba sudah berada di belakangku dengan berkacak pinggang. Pak Heri, maaf Pak, saya... Belum sempat aku memberi alasan, Pak Heri sudah menyeretku keluar ruangan itu dengan wajah penuh amarah. Pak Heri membawaku masuk ke dalam rumah dan menarik tanganku masuk ke kamar Burima. Semua pembantu yang menyaksikan kaget melihatku yang sedang diseret oleh Pak Heri. Baru kali ini kami menyaksikan Pak Heri begitu marah. Ada apa ini? Tanya Burima heran melihatku dan Pak Heri. Pembantu tidak tahu diri ini telah berani memasuki ruangan tempat kita melakukan ritual, ujar Pak Heri. Apa? Jawab Burima. Muka Burima terlihat sangat marah mendengar penuturan Pak Heri. Tiba-tiba saja sebuah tamparan mendarat di pipiku. Berani sekali kamu, bentak Burima. Maaf Bu, saya tidak tahu, tadi saya hanya ingin membersihkan tempat itu, kataku berkilas sambil memegang pipi yang terasa sakit akibat tamparan tadi. Ada apa sih ini ribut-ribut? Tanya Aldo memasuki kamar Burima. Pembantu ini berani memasuki tempat kita melakukan ritual, kata Burima kesal. Aldo pun menatapku tajam. Sudah lama, mungkin dia tidak tahu. Maafkan saja dia, kata Aldo membelaku. Dan bersambung, apakah Ayu akan menjadi tumbal yang berikutnya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.